Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Mukhlasin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 2 Gembrenglat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa asung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, tut muri handayani, dan di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, pendidikan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, merdeka belajar dan berpusat pada siswa. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. 3 pertanyaan untuk merefleksikan diri saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Anak bagaikan kertas putih untuk diwarnai dengan pensil warna-warni. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibanding siswa, atau dikenal dengan teacher center. Yang kedua, sebelum belajar modul filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berpikir sudah berhasil dalam mengajar saat anak tenang mendengarkan dan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai tuntutan kurikulum. Yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara 1.1, saya terkadang mengeluh dengan nilai siswa yang rendah. Soal evaluasi yang menurut saya mudah, ternyata mereka tidak bisa, dan saya berpikir mereka malah belajar. Yang keempat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya terkadang secara tidak sadar juga sering mengeluh tentang perilaku murid saya yang kurang respon terhadap aturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kurang semangat, malas untuk menyelesaikan tugas, dan cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini seharusnya saya memahami karakter siswa yang sangat beragam, berbeda, dan saya semestinya memahami karakter murid saya. Pertanyaan yang kedua, perubahan pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini. Yang pertama, merubah mindset atau pemikiran dan merubah perilaku. Merubah mindset dan atau pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian, merubah perilaku. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik dan aktif. Yang kedua, murid adalah subjek dari pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Guru hanya sebagai penuntun.
Yang kedua, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari kesalahan saya bahwa merekalah yang seharusnya subjek dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator atau student center. Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini yang ketiga, yaitu dunia anak adalah dunia bermain. Pembelajaran harus menyenangkan, merdeka dalam belajar. Guru sebagai pamong atau juga disebut guru dan murid ibaratnya sebuah keluarga. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah yang segera diterapkan agar kelas mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama, rancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Yang kedua, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat siswa. Yang ketiga, pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan agar tumbuh budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan kami koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.